Selamat pagi Pak Angga dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang variabel penelitian. Nah, anggota dari kelompok 4 ada Fedra Aletheia, kemudian ada Freya Odelia, kemudian ada Mailina Ayuda, dan kemudian ada Miftah Izazawa. Nah, presentasi kali ini akan memuat konsep penelitian, variabel, dan hubungan antar variabel. Yang pertama ada konsep penelitian. Setiap penelitian kuantitatif dimulai dengan menjelaskan konsep penelitian. Konsep penelitian ini penting karena digunakan sebagai kerangka acuan peneliti dalam mendesain instrumen penelitian. Apa itu konsep penelitian? Konsep penelitian adalah generalisasi dari sekelompok fenomena yang sama. Contohnya ada fenomena kebiasaan membolos kerja itu digeneralisasikan sebagai fenomena ketidakdisiplinan. Kemudian ada kebiasaan melakukan pencatatan terhadap pengeluaran harian keuangan perusahaan itu dikategorikan sebagai manajemen keuangan perusahaan yang baik. Selanjutnya, konsep dibangun dari teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda dilihat dari kemungkinan bisa diukur atau tidak. Contohnya ada konsep kepuasan pegawai itu lebih bisa diukur daripada konsep kesejahteraan pegawai. Kemudian ada konsep disiplin pegawai itu lebih bisa diukur daripada konsep produktivitas pegawai. Kemudian konsep hendaknya mengemukakan suatu abstraksi yaitu mencakup ciri-ciri umum yang khas dari fenomena yang dibicarakan. Nah, contohnya apabila kita mengangkat suatu fenomena yaitu fenomena peran suami dalam keluarga. Nah, konsepnya ada konsep peran dan sosiologi. Nah, jadi kita mencantumkan definisi dari konsep peran dan sosiologi, yaitu di mana peran menunjukkan pola perilaku orang yang ditentukan oleh peran sosial yang didudukinya. Nah, kemudian kita juga mencantumkan ciri-ciri umum yang khas dari peran suami dalam keluarga, yaitu seorang suami mencari nafkah dan melindungi keluarga. Kemudian penting bagi peneliti untuk mendesain konsep interaksi antar variabel-variabel penelitiannya. Peneliti harus menentukan pilihan yang sebenarnya dari interaksi antar variabel penelitiannya. Nah, biasanya interaksi dari antar variabel ini ada 3, yaitu menguji hubungan, menguji pengaruh, menguji perbedaan, tapi juga bisa hanya mengidentifikasi permasalahannya saja. Nah, contoh dari menguji hubungan itu misalnya kalau variabel penelitiannya adalah kebiasaan menonton TV dan kebebasan berbicara di kalangan remaja perkotaan, maka menjadi apakah ada hubungan antara kebiasaan menonton TV dan kebiasaan berbicara di kalangan remaja perkotaan? Nah, kemudian apabila menguji pengaruh menjadi apakah ada pengaruh antara kebiasaan menonton TV dan kebebasan berbicara di kalangan remaja perkotaan? Nah, kemudian kalau menguji perbedaan maka menjadi apakah ada perbedaan antara remaja yang sering menonton TV dan yang tidak terhadap kebebasan berbicara di kalangan remaja perkotaan? Nah, kemudian kalau hanya mengidentifikasi permasalahan saja, maka menjadi mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan menonton TV dengan kebebasan berbicara di kalangan remaja perkotaan. Selanjutnya, selain mendesain variabel serta interaksi antar variabel penelitian, maka berikutnya peneliti juga harus mendesain konsep penelitian dan konsep operasional atau definisi operasional terhadap konsep penelitiannya itu. Nah, mengapa penting bagi peneliti untuk mendesain konsep penelitian dan konsep operasional terhadap konsep penelitiannya itu? Nah, itu dikarenakan konsep penelitian itu berfungsi untuk memberikan batasan pemahaman terhadap variabel penelitian. Nah, sedangkan konsep operasional itu berfungsi untuk membatasi parameter atau indikator yang diinginkan peneliti dalam penelitian itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Miftah Isa.
Di sini saya Miftahisa akan menjelaskan materi terkait variabel. Sebelumnya, apa sih variabel itu? Variabel dalam kata bahasa Inggris itu berarti faktor tak tetap atau berubah-ubah. Jika dalam bahasa Indonesia kontemporer, pengertian dari variabel adalah bervariasi, maka variabel adalah suatu fenomena yang berubah-ubah. Dengan demikian, maka bisa jadi tidak ada suatu peristiwa di alam ini yang tidak dapat disebut variabel. Tinggal tergantung bagaimana kualitas variabelnya, yakni bagaimana bentuk variasi fenomena tersebut. Ada fenomena yang spektrum variasinya sederhana, tetapi juga ada fenomena lain yang spektrum variasinya yang amat kompleks. Misal, ada fenomena jenis kelamin. Kalau dikelompokkan hanya ada 2 jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Sedangkan fenomena yang lain seperti selera memilih mode pakaian mungkin tidak dapat dihitung berapa banyak variasinya karena masing-masing orang memiliki selera mereka sendiri-sendiri dalam memilih pakaian yang disukainya, tergantung dari mana dan bagaimana mereka membuat konsep tentang variabel pakaian yang ada. Kemudian ada beberapa jenis variabel, yaitu ada variabel bebas atau independent variabel, ada variabel terikat atau dependent variabel, ada variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel intervening. Nah, variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab atas perubahan tertentu pada variabel terikat. Jadi, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contohnya, ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa psikologi UM. Maka variabel bebasnya adalah motivasi belajar dan variabel terikatnya adalah prestasi akademik. Lalu ada variabel moderat, yakni variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya dengan melemahkan maupun menguatkan hubungan pada variabel bebas dan terikat. Contohnya, jika ada hipotesis yang berbunyi ada hubungan antara psikoedukasi di media sosial dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental, maka variabel bebasnya adalah psikoedukasi, lalu variabel terikatnya adalah kesadaran akan kesehatan mental. Nah, media sosialnya ini yang menjadi variabel moderat. Kemudian ada variabel kontrol, yakni variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Contohnya ada hipotesis yang mengatakan ada pengaruh kontras warna baju terhadap keputusan membeli di kalangan wanita. Nah, variabel bebasnya yakni kontras warna. Kemudian variabel terikatnya adalah keputusan membeli, dan variabel kontrolnya adalah wanita. Di sini jenis kelamin wanita yang mengontrol hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Lalu ada variabel intervening. Letak variabel intervening ini ada di antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan kondisi ini, maka perubahan yang ada pada variabel terikat tidak akan terpengaruh secara langsung. Kemudian ada beberapa jenis pengukur variabel atau jenis data, yakni ada variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Variabel nominal hanya bisa digunakan untuk klasifikasi kualitatif atau kategorisasi. Artinya, variabel tersebut hanya dapat diukur dari segi apakah karakteristik suatu objek bisa dibedakan dan dari karakteristik lainnya. Tetapi kita tidak dapat mengukur atau bahkan mengurutkan peringkat kategori tersebut. Contohnya yakni jenis kelamin. Ada perempuan dan laki-laki. Di sini kita bisa membedakan karakteristik keduanya, tetapi kita tidak bisa mengukur dan mengatakan mana yang lebih atau mana yang kurang dari kualitas yang diwakili oleh variabel tersebut. Kita hanya bisa memberikan kode atau label pada kedua karakteristik tersebut, misalnya angka 0 untuk perempuan dan angka 1 untuk laki-laki. Kode atau label angka tersebut bisa saja ditukar. Kode di sana hanya berfungsi sebagai pembeda antara kedua objek dan tidak menunjukkan urutan atau kesinambungan. Lalu ada variabel ordinal.
Variabel ini memungkinkan kita untuk mengetahui peringkat dari objek yang kita ukur. Variabel ordinal memungkinkan kita untuk mengurutkan peringkat dari objek yang kita ukur. Dalam hal ini, kita bisa mengatakan A lebih baik dibanding B, atau B kurang baik dibanding A. Namun kita tidak bisa mengatakan seberapa banyak lebihnya A dibanding B. Yang dapat dibandingkan hanyalah apakah nilai tersebut lebih tinggi, sama, atau lebih rendah daripada nilai yang lain. Namun kita tidak bisa mengatakan berapa perbedaan jarak atau interval di antara nilai-nilai tersebut. Contoh umum variabel ordinal adalah status sosial ekonomi keluarga. Kita tahu bahwa kelas menengah ke atas lebih tinggi status sosial ekonominya dibanding kelas menengah ke bawah, tapi kita tidak bisa mengatakan berapa lebihnya. Jadi pemberian simbol atau kode angka pada skala ordinal ini selain berfungsi untuk membedakan karakteristik antara objek, juga sudah menentukan urutan peringkat dari objek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan-hubungan antara variabel. Jadi dalam penelitian kuantitatif ada yang namanya hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama ada tipe simetris, kedua ada tipe timbal balik, lalu ada tipe asimetris. Jadi hubungan antar variabel itu memiliki 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe hubungan tersebut. Namun untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tipe hubungan simetris. Oke, yang pertama seperti yang tadi sudah saya sebutkan, saya akan menjelaskan apa itu tipe hubungan simetris. Nah, tipe hubungan simetris itu sebenarnya memiliki 4 kelompok. Kebalikan dengan hubungan asimetris yang memiliki 6 kelompok. Akan tetapi, sebelum saya menjelaskan kelompok-kelompoknya, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari hubungan simetris itu sendiri. Jadi, hubungan antar variabel itu baru bisa disebut berhubungan simetris apabila perubahan variabelnya itu tidak disebabkan oleh variabel yang lain. Ini contoh aja, misalnya variabel pendapatan nilai ujian akhir mahasiswi psikologi itu tidak ada sangkut pautnya dengan berapa kucing yang ia punya di rumah. Begitu juga sebaliknya, jumlah kucing yang ia punya itu tidak memiliki keterkaitan dengan hasil akhir yang dapat diperoleh oleh mahasiswi tersebut. Jadi, jika kasusnya seperti ini, ketika variabel itu tidak berkaitan, itu baru bisa dibilang berhubungan simetris. Slide. Nah, sekarang kita beranjak ke kelompok-kelompok yang dimiliki tipe hubungan simetris. Tadi saya sempat singgung di awal kalau tipe hubungan simetris itu memiliki 4 kelompok. Nah, seperti yang sudah kalian bisa lihat, variabel ini memiliki kelompok masing-masing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang pertama adalah kedua variabel merupakan indikator sebuah konsep yang sama. Misalnya, pada saat orang bersuara sendu kemudian mengeluarkan air mata, itu tandanya ia menangis. Namun tidak bisa dibilang kalau seseorang mengeluarkan air mata itu membuat ia mengeluarkan suara sendu atau sebaliknya. Jadi tidak bisa dipastikan kalau ketika orang menangis ia mengeluarkan suara sendu. Jadi nggak pasti kalau suara sendu itu disebabkan oleh keluarnya air mata. Ini baru bisa dibilang kedua variabel itu merupakan indikator sebuah konsep yang sama. Oke, yang kedua adalah kedua variabel merupakan akibat dari faktor yang sama. Nah, ini contohnya, misalnya kebijakan pemerintah itu membebaskan pajak impor barang mewah. Akhirnya gara-gara itu permintaan barang impor dalam negeri itu meningkat. Nah, terus ditambah-tambah lagi waktu kondisi lagi kayak gini, tiba-tiba ada kebijakan, adanya kemudahan pemberian kredit sepeda motor. Nah, berarti kan semakin bertumbuh dong angka permintaan itu. Nah, itu jadi akhirnya kedua variabel merupakan akibat dari faktor yang sama. Jadi, dari kebijakan pemerintah yang membebaskan pajak impor barang mewah, akhirnya keluarlah kebijakan lain untuk mempermudah hal tersebut, yaitu kebijakan kemudahan pemberian kredit. Itu yang namanya kedua variabel merupakan akibat dari faktor yang sama. Dan yang ketiga adalah kedua variabel berkaitan secara fungsional. Ini misalnya aja, kan sekarang lagi pandemi. Nah, sekarang lagi pandemi, orang biasanya juga jadi jarang keluar. Nah, tadinya orang kalau mau baca buku, itu pasti ke toko buku, beli buku. Tapi,
karena lagi pandemi, orang jadi nggak kemana-mana, akhirnya nyari e-book, dan penerbit juga akhirnya menerbitkan buku-buku dalam bentuk e-book. Nah, karena e-book itu nggak perlu biaya print dan sebagainya, e-book jadi jauh lebih murah. Dan akhirnya, sebenarnya e-book itu juga mematikan yang namanya buku-buku secara fisik, secara cetak. Karena jadinya orang jadi males buat beli buku secara fisik karena lebih mahal, karena ada biaya print dan sebagainya itu. Sementara e-book itu jauh lebih murah dan jauh lebih simpel juga karena dipakai di HP, nggak akan hilang gitu. Itu yang namanya kedua variabel berkaitan secara fungsional. Dan yang keempat adalah kedua variabel mempunyai hubungan yang kebetulan semata. Misalnya, jadi di toko teh yang biasa saya senang beli, itu lagi mengadakan giveaway. Siapa yang bisa memenangkan permainan yang disediakan oleh toko teh ini, berarti saya menang dan saya akan mendapatkan teh gratis. Dan saya ikut main dan ternyata saya menang. Nah, sebenarnya hubungan antara toko teh sama giveaway teh yang saya menangi itu hanya kebetulan karena toko teh itu sedang menyelenggarakan giveaway teh. Jadi itulah yang saya sebutkan sebagai kedua variabel mempunyai hubungan yang kebetulan sama. Nah, dan yang terakhir adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu sebenarnya suatu variabel itu dapat menjadi sebab sekaligus juga dapat menjadi akibat dan bukan dimaksud perubahan variabel tertentu yang diakibatkan oleh variabel yang lain. Nah, contoh dari hubungan timbal balik itu kayak apa sih? Misalnya, kayak kita dulu rajin belajar buat SBMPTN supaya kita bisa masuk ke PTN yang kita mau. Atau misalnya kita punya kebiasaan yang namanya menabung. Jadi kita misalnya dari remaja udah menabung misalnya untuk biaya kuliah kita nanti, jadi biar kita nggak ngerepotin orang tua. Jadi adanya timbal balik antar variabel. Contohnya seperti itu. Nah, untuk hubungan asimetris akan dijelaskan oleh teman saya. Tipe hubungan antara variabel. Kali ini saya akan membahas mengenai hubungan asimetris. Yang dimaksud dengan hubungan asimetris adalah bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel yang lain. Hubungan asimetris terdiri dari 6 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara stimulus dan respon. Kedua, hubungan antara disposisi dan respon. Ketiga, hubungan antara ciri individu dan disposisi. Yang keempat, hubungan antara prekondisi yang perlu dengan akibat tertentu. Yang kelima, hubungan yang imanen antara dua variabel. Dan yang keenam, hubungan antara variabel tujuan dan variabel cara. Yang pertama, hubungan antara stimulus dan respon. Sifat hubungan ini menjelaskan variabel stimulus dalam memberikan pengaruh terhadap variabel respon. Hubungan ini merupakan bagian dari hubungan sebab akibat yang biasa dilakukan oleh ahli penelitian kuantitatif dari berbagai disiplin ilmu alam dan sosial. Contoh dari hubungan antara stimulus dan respon ini seperti penelitian mengenai pengaruh tayangan televisi terhadap sikap perilaku malas belajar pada remaja. Nah, persoalan dalam penelitian ini yang dianalisis adalah apakah televisi yang ditonton dapat mempengaruhi perilaku malas belajar pada remaja atau justru perilaku malas belajar ini menyebabkan remaja tersebut menonton televisi. Kemudian hubungan antara disposisi dan respon. Disposisi merupakan kecenderungan dalam menunjukkan respon tertentu dalam posisi atau situasi tertentu. Sedangkan respon diukur dengan melihat tingkah laku seseorang. Nah, contoh dari hubungan antara disposisi dan respon ini seperti bagaimana sikap seseorang terhadap sektor informal dan bagaimana sikap seseorang dalam memilih pekerjaan di sekitar sektor informal. Kemudian ada hubungan antara ciri individu dan disposisi. Ciri pribadi yang dimaksud adalah sifat-sifat pribadi atau individu yang kemungkinan tidak berubah walaupun dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Ciri pribadi ini seperti jenis seks, suku, kebangsaan, dan sebagainya. Nah, contoh dari hubungan antara ciri individu dan disposisi ini seperti perbedaan dari orang Madura dan orang Jawa. Dilihat dari budayanya, orang Madura ini cenderung temperamental, jadi mereka itu terkesan lebih keras dan garang. Sedangkan orang Jawa, mereka cenderung ingin memelihara keseimbangan dalam budayanya, sehingga mereka terlihat lebih sopan dan santun dan juga terlihat ramah.
Kemudian hubungan antara prekondisi yang perlu dengan akibat tertentu. Suatu variabel akan ada apabila variabel yang lain. Suatu variabel akan muncul dengan syarat variabel yang lain harus dimunculkan terlebih dahulu. Contoh dari hubungan antara prekondisi yang perlu dengan akibat tertentu adalah ketika ada suatu kasus seperti begal atau mungkin kasus korupsi, nah masyarakat ini bisa saja menjadi proaktif apabila ada sistem yang dapat menjamin keselamatan mereka. Selanjutnya ada hubungan yang imanen antara dua variabel. Hubungan ini dimaksudkan bahwa variabel tertentu memiliki hubungan yang imanen dengan variabel yang lain, di mana perubahan variabel tertentu akan diikuti pula dengan perubahan variabel yang lain. Nah, contoh dari hubungan yang imanen antara dua variabel ini seperti jumlah barang yang beredar di pasar dalam jumlah yang berlebihan akan menyebabkan menurunnya harga barang tersebut. Selanjutnya ada hubungan antara variabel tujuan dan variabel cara. Pada umumnya, tujuan dan cara dapat ditemui pada satu keinginan orang, tetapi tidak jarang pula tujuan dan cara berada pada kondisi yang berbeda. Nah, contoh dari hubungan antara variabel tujuan dan variabel cara ini seperti hubungan antara kasih sayang orang tua terhadap anak dan bagaimana cara orang tua tersebut dalam mendidik anak. Sekian penjelasan dari kelompok 4 terkait dengan variabel penelitian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.